Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan namo buddhaya. Para misa, dalam video ini saya ingin berbagi tentang makna dari pendirian Candi Prambanan untuk memulihkan kesehatan fisik ya. Nah, para pemirsa sekalian, kalau berhubungan dengan cerita mitos dengan pendirian Candi Prambanan, ya sekiranya banyak orang sih tahu, tetapi maknanya itu ya, namanya cerita mitos kan, cerita itu bersifat rahasia, artinya ilmunya atau maknanya bersifat rahasia ya. Tidak semua orang mengetahui, hanya orang tertentu aja mengetahui. Dan kebetulan saya pernah lewat ke Candi Prambanan ya, 2 kali mungkin saya kalau tidak salah itu. Nah, di pikiran saya muncul sebuah makna dari pembangunan Candi Prambanan tersebut yang sekiranya mungkin bagus ya untuk memulihkan kesehatan fisik kita manakala kita sakit, loyo-loyoan itu ya, mungkin bisa itu ya. Tapi ini pemaknaannya muncul dari pemikiran saya, bukan bersumber dari mana. Namanya sebuah pemaknaan itu bisa benar, bisa salah. Benarnya jika dicoba, dijalani dan dirasakan. Nah, di sana baru seseorang akan bisa merasakan ada kebenarannya gitu ya. Nah, ini para pemirsa sekalian yang saya kasihi, untuk mempersingkat waktu, itu Loro Jonggrang, ada orang bilang kan Roro ya. Nah, kalau dihubungkan dengan makna yang tersirat dari nama Prambanan itu, di pikiran saya itu lebih tepat Loro ya, Loro Jonggrang namanya. Loro itu artinya sakit, itu adalah bahasa Jawa, loro gitu ya. Loro, 2, loro itu sakit. Jonggrang saya buka di Google artinya tinggi besar ya, tinggi besar. Nah, ini Loro Jonggrang, kalau diartikan loro sakit, jonggrang tinggi besar, itu seartikan kalau dalam bahasa Bali sakit gede namanya itu ya, sakit gede, artinya besar sekali penderitaan, atau sebagian besar orang di dunia ini mengalami penderitaan diakibatkan oleh ini. Nanti makna Bandung Bondowoso saya terangkan berikutnya ya. Ini dulu saya tentang Prambanan. Nah, ini tentang tubuh kita yang sakit, menderita di dunia termasuk hidup sengsara, itu sekiranya bisa dihilangkan dengan mengikuti pesan dari Prambanan ya. Prambanan itu perlu rahmat Tuhan dienggo nambani agar normal. Nah, ini sesuai pesan ini yang artinya kalau tubuh kita sakit, loyo-loyoan, hidup kita sengsara, itu perlu adanya rahmat Tuhan ya. Dienggo nambani artinya untuk mengobati agar fisik kita, mental kita bisa kembali normal, kehidupan kita juga kembali normal gitu ya. Nah, ini makna tersirat di pikiran saya. Kalau dicarikan arti kata mungkin akan salah ini. Karena apa? Banyak yang menuliskan Roro Jonggrang ya, sebagai putri seorang ratu yang namanya Ratu Boko. Kalau diartikan gitu nanti apa yang saya katakan mungkin menyimpang gitu ya. Tapi ini demi kepentingan supaya ada suatu perubahan, supaya hidup kita sehat, menurut saya yang tepatnya adalah Loro Jonggrang. Nah, ini tubuh kita yang sakit, sakit gede, besar sekali penderitaan yang kita rasakan, mungkin terlalu sakitnya berkepanjangan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ini perlu rahmat Tuhan ini untuk mengobati supaya bisa kembali normal. Nah, untuk meraih rahmat Tuhan inilah dibutuhkan niat dalam waktu semalam ya, di malam hari kita harus mendirikan iman namanya ya.
Mendirikan iman, yang disebut dengan mendirikan iman adalah kita melakukan sembahyang ya. Kita melakukan sembahyang itu namanya mendirikan iman, mendirikan keyakinan. Kalau tidak suka sembahyang berarti kita tidak mendirikan iman kita, atau iman kita, keyakinan kita tidak berdiri, melainkan rebah gitu ya. Nah ini kita dalam sembahyang itu dibarengi dengan lagu pengucapan mantra ya, sampai 1000 kali ya, 1000 kali. Terutama mantra yang diucapkan adalah mantra Gayatri sebagai ibunya Weda menurut ajaran Hindu, karena ini kan candi Hindu ya. Nah arahnya ini saya arahkan untuk pengucapan mantra Gayatri sampai 1000 kali dalam semalam. Nah saya berbicara seperti ini karena waktu ini saya merasakan tubuh saya dan perasaan saya tidak enak rasanya. Saya merasakan suatu, ya itulah saya bilang tadi, loro, sakit, sengsara rasa perasaannya. Pokoknya tidak enak. Nah saya cobakan itu, dulu sih pernah saya coba, tapi itu namanya masih dalam coba, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Tapi sekarang saya merasakan betapa pentingnya mantra ini diucapkan di malam hari sampai 1000 kali. Nah, jadi saya ucapkan mantra Gayatri 1000 kali dalam semalam, itu menelan waktu kurang lebih 2,5 jam. Nah pengucapan Gayatri mantranya agak cepat seperti ini ya. Om Burbuasohatat Sawitularanyam Bargo Dewasu Dimahi Dhyana Prachodayat. Tidak ditembangkan ini. Kalau ditembangkan lama sekali. Nah ini harus cepat pengucapan, tapi kata-katanya jelas, tidak boleh pengucapannya ngawur itu. Oh kayak gitu tidak boleh itu. Harus jelas, cepat tapi jelas. Nah dengan cara yang demikian nanti bisa mengucapkan mantra sampai 1000 kali dalam waktu 2,5 jam itu saya tempuh. Nah kalau fisik kita tidak kuat gitu ya, mengucapkan mantra, kita rasa tubuh kita ini kaki sudah kesemutan, kram, tahan sekali, kita harus istirahat dulu. Kita gerak-gerakan badan dulu, nanti setelah sakitnya hilang kita kembali lagi ucapkan sampai mampu mengucapkan mantra Gayatri 1000 kali dalam semalam. Nah kalau fisik kita memang tidak tahan sekali, kita boleh juga mengucapkannya dengan cara tidur-tiduran, mengambil gambaran dari kita bercocok tanam semangka atau timun. Itu kan pohonnya lemah itu, tidak berkayu, tidak mungkin dipaksa untuk berdiri ya. Yang lemah-lemah gitu kita punya tanaman, tapi biarkan tidur gitu aja. Nah walaupun tidur, tanaman itu dapat sinar, nanti juga berbuah gede gitu seperti semangka. Nah begitu juga gambarannya, kalau kita punya fisik lemah loyo sekali, dengan tidur-tiduran pun tidak jadi masalah, khususnya di malam hari ya. Nanti akan ada rahmat Tuhan yang menyertai kita, yang membuat fisik kita jadi sembuh. Nah perihal mantra-mantra yang lain, mungkin mantra Om Namah Shivaya, itu kan mantra-mantra pendek supaya sama dengan mantra Gayatri, dia paling sedikit mengucapkan 5.000 kali mantra itu. Yang mantra pendek harus 5.000 itu, supaya setara dengan mantra Gayatri yang waktunya 2,5 jam ya. Demikian juga mantra yang lain yang pendek-pendek diucapkan sampai 5.000-an kali, dan dilakukan khususnya di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Nah perlu saya ingatkan, perlu saya sampaikan. Nah dalam pendirian Candi Prambanan dengan jumlahnya patungnya 1000 itu kan dibantu oleh bangsa jin katanya ya, dibantu oleh bangsa jin. Itu menurut mitologinya. Nah jin ini punya makna, jin itu jiwa insan. Ini saya hubungkan dengan cerita film Genie Oh Genie ya. Dalam cerita film Genie Oh Genie, yang namanya bangsa jin itu, jin itu kan datangnya dari butiran mutiara aja ya, mutiara dalam kerang. Ini dari mutiara ini keluar berwujud, dan itu masuk lagi hilang. Juga nanti keluar wajah yang serem menakutkan, dan itu masuk lagi. Nah ini jin itu menunjukkan jiwa insani kita, yaitu atma atau roh kita ya. Ketika kita di malam hari atau di bila manalah kita punya niat jahat, nanti ada sebuah bayangan kelihatan klesek kayak itu tandanya dari roh kita memberikan suatu bayangan yang demikian, yang melarang kita agar
tidak jadi berbuat jahat. Dikerjailah yang dalam diri. Itu karena roh kita, atma kita, yang jiwa kita masih sayang dengan diri kita supaya kita tidak melakukan kejahatan. Sementara orang-orang yang dibiarin berbuat jahat ini, roh atau atma kita tidak munculkan bayangan apa-apa di sekeliling kita, sehingga orang lolos untuk berbuat jahat. Tapi bagi roh yang menyayangi orangnya, roh yang menyayangi diri kita itu akan melarang, akan ada tanda-tanda dibuat oleh beliau, sehingga kita tidak jadi melakukan kejahatan. Nah, ini alam roh kita ini, roh yang ada dalam hati kita atau atma itu, sinarnya itu luar biasa memberikan kesembuhan. Khususnya di malam hari dia aktif menolong kita. Kalau kita mau di malam hari mengucapkan mantra, itu syaratnya. Kalau tidak mengucapkan mantra, paling ya sang roh sang atma cuma ngerjainnya dalam mimpi, ngasih bayangan mimpi gini, itu alamat. Kadang-kadang alamatnya tidak jelas karena pikiran kita terlalu banyak kotornya gitu, sehingga alamat-alamat itu tidak kita pahami dengan jelas. Nah, itu kerjanya atma di malam hari ya, membantu kita. Tapi di kala siang hari itu sang yang atma tidak mau. Artinya bukan tidak mau, artinya di siang hari itu alam nafsu kita yang bangkit dilambangkan oleh binatang ayam ya. Ayam dibalik menjadi maya. Ini ada kekuatan maya di siang hari yang lebih kuat, yang menggerakkan pikiran dan akal budi kita, sehingga sang yang atma seolah-olah tidur. Nah, kekuatan maya itu adalah sifat rajas ya, nafsu raja guna, alam nafsu yang bangkit di siang hari. Sehingga ini sang yang atma atau roh itu bagaikan matahari ya, yang ketutup awan. Itu sinarnya tidak menembus. Begitu juga di siang hari, sinar suci atma itu dibungkus oleh keaktifan dari hawa nafsu kita, sehingga sinarnya tidak bisa menembus ke seluruh tubuh kita untuk di siang hari. Kalau di malam hari nafsu kita mulai loyo, karena sepanjang misalnya 12 jam kita bekerja itu menggunakan nafsu, itu udah loyo, udah lelah. Nah, dikala nafsu kita di malam hari sudah lelah, nah di sanalah ini kekuatan atma itu bangkit memberikan kesembuhan. Nah, nanti kalau sudah diberikan kesembuhan, kita akan mencapai tingkat puncak. Nah, itu ya. Nah, ini berdasarkan pengamatan saya ke sana, pernah naik ke Keraton Boko, saya naik sendiri, jalan kaki berkelana itu. Waktu pemilihan SBY pertama itu, saya menemukan sejatinya Arca Loro Jongrang itu adalah Dewi Durga itu sendiri ya. Nah, ini dari segi kata Durga itu saya temukan di Google tuh, Durga artinya keteguhan ya. Teguh dalam hal ini, kalau kita di malam hari mau mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang sampai ribuan kali, kita akan memperoleh rahmat Tuhan. Fisik kita yang awalnya loro, sakit, besar sekali penderitaan yang kita rasakan, loyo-loyoan itu nanti akan kembali menjadi teguh, menjadi kuat, menjadi penuh semangat, dan juga sesuai dengan kepanjangan kata puncak, itu punya kecakapan. Dalam artian kalau fisik kita sudah teguh, sudah kuat, sudah sehat, otomatis kita akan menjadi lebih cakap dalam mengambil pekerjaannya. Kalau tubuh kita loyo-loyoan, lemet gitu ya, kelihatannya kita ya sontoloyo kelihatannya. Karena loyo pastilah kita kelihatan sontoloyo, artinya lengah-lengahan gitu. Nggak bisa dah kita cakap untuk mengambil pekerjaan. Tetapi kalau sudah ada keteguhan, ada kekuatan karena rahmat Tuhan, kita akan punya kecakapan dalam bekerja atau mengambil pekerjaan. Seperti saya ini saya rasakan, karena semalaman saya mencoba mantra Gayatri sampai 1000 kali, sehingga saya bisa lebih cakap dalam berbagi cerita di video ini. Kalau dulu saya kurang mengucapkan mantra itu, nah pikiran dan akal bisa diikat oleh sifat tamas namanya. Nah, sifat tamas ini membuat dalam berbicara jadi kurang cakap kita. Sifat tamas itu membuat, kalau dalam di masyarakat Bali ada namanya anjing bang bungkem. Bungkem itu ya mulut
tidak bisa berbicara. Kenapa? Kalau anjing bang bungkem itu warna bulunya merah, mulutnya hitam. Nah, mulut yang warna hitam itu menunjukkan kita bungkam, tidak bisa banyak omong karena dikendalikan oleh sifat tamas. Kemudian warna merah rajas itu hanya bangkit untuk cari kerja kita. Bisa kita kerja aktif semangat, tapi untuk urusan ngomong-ngomong mulut kita bungkam. Terkadang juga dalam masyarakat, kalau kita sebagai masyarakat dipengaruhi, kita punya mulut oleh sifat tamas, dengan teman kita tidak mau menyapa. Dia menjadi teman, tidak mau kita saling tegur sapa. Maunya orang lain dia menegur kita, itu tandanya orang bungkam, seperti anjing bang bungkam namanya. Nah itu. Nah setelah saya mengucapkan mantra berulang-ulang sampai 1000 kali, jadinya saya lebih cakap dalam berbagi konten video seperti ini ya. Nah selanjutnya itu Durga juga saya temukan di Google artinya kebijaksanaan, dalam artian kalau pikiran kita sudah mendapat rahmat Tuhan, tubuh kita jadi teguh. Selain itu juga tumbuh sifat-sifat kebijaksanaan di dalam diri kita ya. Kita menjadi orang lebih bijaksana dalam bersikap, dalam hidup bermasyarakat. Nah kalau kita jadi orang bijaksana, punya ide-ide, punya kebijakan-kebijakan tersendiri, kita akan memiliki pengaruh. Nah itu arti kata dari Durga saya temukan di Google nih. Jadi belajar di Google dah. Kalau di Google-nya salah ya saya salah jadinya. Dan juga Durga diartikan berkuasa. Kalau kita sudah teguh, punya power, punya kekuatan, kan kita sudah berkuasa. Tapi kalau loyo, sontoloyo gitu ya, fisik kita sakit-sakitan, apa mungkin kita bisa berkuasa lagi? Dan enggak. Nah kita punya Bapak Presiden Soeharto dulu, sewaktu masih sehat dia berkuasa. Tapi di akhir kehidupannya dia sudah loyo-loyoan. Ya mau tidak mau dia lengser, tidak bisa berkuasa lagi. Karena sudah loyo. Sehebat-hebatnya seorang, kalau sudah fisiknya loyo, jadi loyo gitu lah. Itu. Nah kemudian Durga juga punya arti tak terkalahkan. Itu dalam bahasa Sanskerta saya temukan di Google juga. Benar, kalau fisik kita teguh kuat itu, kalau disuruh bertarung tak terkalahkan kita. Nah terutama juga pikiran kita, kalau sudah cakap, sudah cerdas, tentu kita tidak terkalahkan. Dan juga kata Durga artinya tidak mudah dimasuki. Ya benar, kalau kita punya fisik sudah teguh kuat itu, penyakit itu tidak mudah memasuki tubuh kita. Walaupun masuk, dia penyakitnya tidak bisa bereaksi, netral, dikalahkan oleh power yang ada dalam diri kita. Nah supaya demikian kita punya kesehatan fisik kembali normal, itulah Prambanan perlu rahmat Tuhan di enggona bani. Yang cara meraih rahmat Tuhan itu adalah dengan cara mengucapkan mantra di malam hari sampai 1000 kali. Kalau mampu di malam hari mengucapkan mantra sampai 1000-an kali, besok siang harinya saat ibadah, di pagi harinya boleh kita ya, tidak sampai 1000 kali. Kadang-kadang karena kesibukan tidak pun melakukan ibadah di skala siang hari, tak terlalu jadi masalah. Tapi kalau kita mau menambahkan lagi, tambah lebih bagus gitu ya. Nah kemudian saya bahas sekarang tentang Bandung Bondowoso ya. Bandung itu sebuah kata saya temukan di Google, artinya dua benda yang disatukan. Yang disatukan ya diikat. Nah itu kemudian Bondo artinya benda, Woso itu kuasa atau berkuasa. Nah dalam kehidupan ini setiap kita manusia terlahir ke dunia semua sudah diikat ya oleh kekuatan maya Tuhan yang disebut dengan nafsu raja gunung ya. Nah ini alam nafsu ini memungkinkan ya diri kita inginnya menguasai harta benda sebanyak-banyaknya. Nah ini pokoknya ingin berkuasa lagi itu, sudah punya sekian mau nambah lagi seperti raja-raja terdahulu, ingin berkuasa. Raja tetangga kiri kanannya semua ditaklukkan, tidak mau dengan jalan damai, diperangi, kan begitu ceritanya. Itu karena nafsu raja guna. Nah itu setiap kita ada nafsu itu yang menyebabkan tubuh kita jadi lorong, jadi sakit gede. Besar penderitaan kita jadi di dunia akibat dari nafsu raja guna itu jika dituruti.
Nah ini juga yang memungkinkan Ratu Boko terkalahkan ya. Dalam cerita itu kan Ratu Boko dikalahkan dalam perangan, dibunuh gitu ya. Nah ini punya mana nafsu rajaguna itu memungkinkan juga menyebabkan tubuh ini cepat terbunuh, cepat mati jadi. Karena enggak kuat sudah dipakai menuruti keinginan supaya punya gini punya gitu, enggak ada waktu jeda, enggak kuat bisa mati gitu. Selain sakit kita bisa langsung mati ya. Nah Ratu Boko itu punya makna. Dari sini kata saya temukan dulu di Jawa pernah baca, atau di Google pernah juga saya baca itu. Ratu Boko artinya Raja Bangau, Raja Cangak. Nah ini Bangau atau Cangak ini kalau diperhatikan mencari ikan di air ya, di air rawa itu dia punya sikap bengong metongkrong gitu, tidak bergerak sama sekali, yang memungkinkan ikan-ikan itu tertipu, dikiranya si Bangau itu barang mati, ibarat dikiranya kayu yang mati dia. Atau dikira patung lah mati, dia akhirnya tidak punya perasaan takut, seliwer-seliwer di hadapannya. Nah ini namanya si Bangau itu bukan barang mati, ketika ikan dekat dia langsung tek itu makan gitu. Berbeda dengan burung belekok, kalau cari ikan di rawa-rawa dia ngejar gitu, terus jalan, tidak mau diam beramai-ramai. Nah ini Bangau yang ngetongkrong itu simbol laku ibadah dengan bermeditasi, atau orang Jawa bilang semedi. Dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan dhyana ya, bengong itu ya. Nah dengan cara demikian mampu kita mendiamkan pikiran sehening-heningnya, nanti Tuhan itu hadir, laksanakan dia datang. Jadi kita tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh, diam aja mentongkrong, Tuhan datang sendiri. Tuhan yang ada di India sana, atau Tuhan Yesus yang ada di sana akan datang dengan sendirinya menghampiri diri kita. Kalau kita mampu mendiamkan pikiran, bengong, mentongkrong. Ini biasanya dilakukan oleh ibadah jenis ini adalah ibadahnya golongan raja-raja biasanya. Dia tidak perlu lagi setiap hari sholatnya, ada sembahyangnya berkali-kali, karena kesibukan dia mengurusi masyarakat banyak kan begitu. Cukup dengan cara begitu. Tuhan hadir dalam bentuk nur aura gitu ya, yang menerangi pikiran. Nah ini dihubungkan dengan Bandung Bondowoso, Ratu Boko terkalahkan, punya makna. Kalau kita punya nafsu besar ingin menguasai harta benda itu, nah niat-niat untuk melakukan meditasi itu dikalahkan, tumbang ya, terbunuh. Tidak sanggup kita menjalankan meditasi, tidak ada waktu jadinya. Nah dalam kehidupan sekarang ini untuk melakukan meditasi itu memang susah rasanya ya. Nah walaupun susah, sekiranya ada alternatif lain supaya kita bisa menghubungkan diri pada Tuhan untuk memperoleh rahmat-Nya, yaitu kita mengucapkan nama Tuhan atau mantra suci ribuan kali sampai di malam hari khususnya. Nah itu alternatif. Kalau untuk meditasi mendiamkan pikiran, bengong, mentongkrong, banyak sekali bayangan yang bukan ada di pikiran ya, banyak sekali bayangan, apalagi yang masih muda, bayangan gadis cantik, yang dua pekerjaan, anak, banyak sekali nih. Susah itu laku meditasi itu, kecuali memang sudah tergolong dia kelasnya kayak demikian, terlahir ke dunia, dia akan bisa walaupun di zaman apapun dia bisa bermeditasi. Nah untuk kita kebanyakan supaya bisa memperoleh rahmat Tuhan sesuai dengan petunjuk dari Candi Prambanan mitologinya itu ya, kita di malam harinya sebisa mungkin melawan yang mengucapkan mantra sampai 1000 kali. Nah dalam mengucapkan mantra ini tentu diawali mandi dulu, kemudian jangan makan, nanti setelah itu baru makan. Kalau bisa, kalau tidak mau makan malam ya jauh-jauhnya, sebelum mungkin 2 jamnya sudah makan duluan di siangnya. Nah dengan cara demikian kita sanggup mengucapkan mantra sampai 1000 kali. Kalau tidak itu duluan mata ngantuk bisa. Nah, mengucapkan pakai tasbih dia mata ngantuk kayak gitu. Kalau banyak makan, maka saya itulah dalam mengucapkan mantra saya tidak mau makan duluan. Nanti kalau sudah habis itu baru saya makan. Nah itu saya lakoni. Jadi pemaknaannya sesuai dengan praktek saya.
kebenarannya terletak pada sebuah praktek, bukan pada makna kata melulu. Kalau diperdebatkan kok loro jonggrang, aslinya roro jonggrang, kalau gitu nggak ketemu nanti. Itu hanya permainan kata-kata aja. Nah, ini segi makna, mencari asas manfaatnya untuk kebutuhan hidup kita, itu yang terpenting. Kita kan orang Islam praktisi, bukan bermain teori kata-kata. Banyak sekarang orang punya pengetahuan agama hanya sebatas teori kata-kata, dilandasin banyak baca buku, tapi prakteknya gimana gitu, jadi tanda tanya. Setelah praktek manfaatnya gimana, dirasakan nggak manfaatnya itu? Kalau saya lebih banyak praktek langsung. Mungkin kata orang yang tidak benar saya praktekkan, jika setelah dicoba ada manfaatnya, saya anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Daripada saya kesana kemari mencari kebenaran tidak mendapat manfaat, lebih baik sedikit pengetahuan dipraktekkan ya. Nah, para pemirsa yang saya kasihi, demikianlah cerita saya sehubungan dengan makna dari pembangunan atau mitos pembangunan Candi Prambanan yang dibangun dalam waktu semalam, kiranya yang berguna untuk memulihkan atau menyembuhkan kita punya penyakit yang kita alami atau yang kita derita. Nah, para pemirsa, saya akhiri sampai di sini dulu saya punya cerita. Saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om.